أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Sayyidina Bilal bin Rabah tentu tak asing di kalangan umat muslim di berbagai penjuru dunia. Ia bukan hanya dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, tapi juga dikenal sebagai muazin pertama yang diperintahkan Rasulullah mengumandangkan adzan saat hukum syariat adzan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidina Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat yang sangat bersedih. Karena kecintaannya yang sangat mendalam, Sayyidina Bilal bahkan meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak lagi mengumandangkan adzan. Buya Yahya dalam sebuah kesempatan menyampaikan, Sayyidina Bilal bin Rabah suatu ketika mendatangi Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah wafat. Ketika itu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin, tolong izinkan aku untuk tidak lagi adzan." Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah." Sayyidina Bilal kembali mengulangi kalimatnya dan meminta tolong diizinkan agar tidak lagi adzan. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menjawab, "Tidak, kecuali jika Bilal bin Rabah memiliki alasan." Ketika Bilal bin Rabah menyampaikan alasan itu dengan berderai air mata, sembari melihat ke arah menara dan melihat ke kuburan Rasulullah yang dulu adalah kamar Rasulullah, Sayyidina Bilal berkata,
"Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi. Aku datang ke tempat Nabi dan aku berkata, 'Ya Rasulullah, waktunya sholat.' Dan kadang Nabi SAW yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Ya Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi SAW mendekat ke menara dan aku naik. Nabi SAW melihatku. Lalu aku menghadap ke arah kiblat. Sebelum azan aku menoleh kepada Nabi SAW yang ada di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah SAW. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang, sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkanku kepada Rasulullah, sehingga aku tak mampu lagi melakukan azan. Wahai Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu menitikkan air mata, lalu mengizinkan Bilal atas permintaannya tersebut. Tak lama, Bilal memutuskan pergi ke negeri Syam selama beberapa bulan. Hingga suatu ketika, Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah SAW menegur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama engkau tak kunjung kepadaku, wahai Bilal." Saat itu, Bilal terbangun dan menangis dengan keras dan sejadi-jadinya, serta membuat keluarganya ketakutan. Dan Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan takut yang sangat, dan aku tak pernah takut seperti ini. Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan ditegur lantaran lama tak kunjung kepada Rasulullah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Lalu keluarga Sayyidina Bilal mengatakan jika memang waktunya Bilal berziarah ke Rasulullah. Saat itu Bilal pergi dengan menunggangi kuda menuju Madinah. Dia menuju kuburan Rasulullah dengan perjalanan yang tak kenal lelah dan tak mau beristirahat untuk segera sampai ke Madinah. Saat sudah sampai di Madinah, air mata Sayyidina Bilal pun tak kuasa mengujur ketika melihat bukit demi bukit yang ia lewati. Ketika bukit-bukit itu adalah saksi perjalanan yang pernah ia lalui bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal terus berjalan dengan tetesan air mata. Tangis semakin kuat dan tak terlihat baginya bangunan di Madinah kecuali Rasulullah. Kenangan indah bersama Rasulullah terasa sangat kuat. Berjalanlah Sayyidina Bilal menuju kuburan Rasulullah, lalu tertunduk dengan mengucapkan salam dengan suara yang serak. Dengan suara lirih ia mengucapkan salam pada kuburan Rasulullah. Bilal tertunduk di hadapan kuburan Rasulullah dengan derai air mata, dan tak lama ada yang memegangnya dari belakang. Pria itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bilal lalu berdiri dan ditegur oleh Abu Bakar. "Wahai Bilal, engkau menangis dan tangisanmu tak seperti biasa." Lalu Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh kali ini aku merasa takut yang sangat. Aku merasa takut ditinggal oleh Rasulullah SAW. Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah pun menegurku. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Kemudian Abu Bakar menghibur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis dengan rindu oleh Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tak akan ditinggal oleh Rasulullah." Abu Bakar membenarkan dan Bilal lega serta merangkul Abu Bakar. Air mata Bilal reda dan keduanya kembali melakukan percakapan. Lalu Abu Bakar meminta Bilal kembali adzan, dan saat mendapat tawaran dan Bilal menoleh ke menara,
dan melihat kembali ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mata yang berhenti itu berderai lagi dan berkata, "Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku masih belum kuat." Tak lama, ada dua anak kecil datang pada Bilal dengan memegang tangan kanan dan kirinya. Seorang anak yang memegang tangan kirinya berkata, "Hai tukang azan kakekku." Hal itu membuat Bilal kaget, dan setelah ia melihat kedua anak kecil yang tengah memegang tangan kanan dan kirinya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Bilal benar-benar kaget dan mengangkat tangannya. "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah Engkau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap pada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Berdirilah keduanya dan melihat wajah dan kakinya. Karena wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaki Sayyidina Husain mirip dengan kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua anak kecil itu dipeluk dengan derai air mata oleh Sayyidina Bilal yang sangat deras. Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Tak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husain bilang jika keduanya kangen dengan suara adzan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal merasa bingung dan menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Keduanya pun meminta Sayyidina Bilal melakukannya. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh kepada keduanya dan tak menolak permintaan kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lalu ditentukan waktu adzan dan Sayyidina Bilal mulai adzan waktu subuh. Kemudian berdirilah Sayyidina Bilal, orang yang memancar dengan kecintaan Rasulullah, dan berdiri di tempat yang biasa. Suasana itu kembali mengingatkan suasana ketika Rasulullah masih hidup. Kenangan itu kembali pada ingatan banyak orang yang datang ke masjid. Semua orang menangis. Sayyidina Bilal pun masih menangis dengan sejadi-jadinya. Tak ada tangisan di Madinah yang lebih dahsyat dibandingkan saat itu. Sayyidina Bilal ketika itu memulai adzan. Berbarengan dengan suara Bilal, terdengar suara tangisan dari para jamaah yang datang sembari menjawab adzan. Banyak pula yang berjatuhan pingsan. Orang-orang yang berada di luar masjid pun bergegas menuju masjid begitu mendengar suara Sayyidina Bilal. Lalu mereka berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi?" Lalu dijawab, "Tidak," oleh orang-orang yang ada di dalam masjid. Kalimat "apakah Rasulullah dibangkitkan kembali" itu keluar karena ketika ada Sayyidina Bilal, Rasulullah selalu ada di sana. Kenangan terkuak kembali hingga air mata pun meniti di mana-mana. Sampailah pada kalimat Muhammad, suara Bilal hilang dan dia terjatuh lantaran pingsan. Sayyidina Bilal kemudian meminta agar adzannya dilanjutkan oleh orang lain. Kecintaan yang luar biasa ditunjukkan oleh umat muslim. Hingga dalam suatu kisah disebutkan, jika tak ada tangisan yang sedahsyat peristiwa saat itu di Madinah hingga sekarang. Masya Allah, begitu cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bilal pun tidak mau menjadi muazin lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, karena ia tidak kuat dengan kenangan-kenangan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adzan merupakan salah satu cara yang digunakan umat Islam di seluruh dunia untuk menyerukan kepada segenap muslim dalam menunaikan ibadah sholat wajib. Adzan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dia adalah muazin di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah memilih Bilal karena Bilal memiliki suara yang lantang, merdu, menghayati setiap kalimat-kalimat dari adzan dan juga pemberani. Rasulullah SAW dalam hidupnya tercatat tidak pernah mengumandangkan adzan. Namun dalam riwayat tercatat beliau pernah adzan dan iqamah ketika cucunya lahir, yaitu Hasan dan Husain. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan yang tinggi bagi seseorang yang mengumandangkan adzan atau muazin. Dan berikut adalah keutamaan dari adzan. Adzan merupakan seruan paling dahsyat. Adzan sebagai pengingat untuk melawan hawa nafsu. Adzan mampu mengusir setan. Adzan memiliki pahala yang sangat besar. Adzan menjadi saksi bagi makhluk atau benda mati di hari kiamat yang mendengarkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan atau muazin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Leher muazin akan dipanjangkan atau maksudnya adalah paling tampan. Lalu muazin akan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, dan yang terakhir, para muazin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.